Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hayat yang Merawat bagi Orang yang Lapar. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Yohanes pasal 6, kita telah melihat Tuhan berkata kepada mereka yang lapar bahwa mereka perlu mencari makanan yang tidak dapat binasa, yaitu makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Pada hari itu, Kristus berkata kepada orang-orang lapar yang mencari Dia, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku." Kemudian ayat 55 berkata, "Sebab dagingku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Perkataan demikian sungguh sulit dimengerti. Sebab itu, tak heran pada saat itu ketika orang-orang itu mendengar perkataan Tuhan. Mereka berkata, "Bagaimana ia bisa memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi makanan kita?" Arti perkataan Kristus ini sebenarnya sungguh sangat dalam. Kristus berkata demikian dengan perjanjian lama sebagai latar belakangnya. Orang Yahudi setiap tahun berhari raya Paskah. Mereka harus menyembelih anak domba, makan daging anak domba, membubuhkan darah anak domba yang mereka sembelih ke atas ambang pintu. Sebagaimana darah anak domba ini bisa menebus dosa orang-orang Yahudi, daging anak domba itu bisa menjadi makanan yang dapat mengenyangkan mereka. Sesungguhnya Tuhan terhadap kita juga demikian. Sebab itu Tuhan Yesus berkata bahwa dagingnya dapat dimakan, darahnya dapat diminum. Arti perkataan ini mengacu kepada Tuhan akan naik ke kayu salib, mengorbankan dirinya, mengalirkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita mendapatkan Dia sebagai hayat kita. Sekarang, saudara-saudara, begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Dia telah mati di atas kayu salib untuk kita, mengalirkan darahnya, menebus kita dari dosa, hasilnya kita dapat mendapatkan Dia. Hayatnya menjadi hayat kita. Yesus Kristus telah menjadi juru selamat manusia dengan memberikan dirinya kepada kita. Masuk ke dalam kita, tercerna ke dalam kita, menjadi hayat kita, menjadi makanan untuk kita nikmati. Bagaimana kita bisa mendapatkan Kristus menjadi hayat kita? Bagaimana kita bisa menikmati Kristus menjadi makanan hayat kita? Menurut prinsipnya adalah melalui makan dan minum Dia. Makan dan minum adalah menerima, dan menerima adalah percaya. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, "Semua orang yang menerimanya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Jadi, percaya Kristus adalah menerima Kristus, yaitu makan dan minum Kristus. Yohanes 6 ayat 54 berkata, "Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal." Sebelumnya dalam ayat 47, "Siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Percaya yang sedemikian ini, makan dan minum yang demikian ini adalah percaya, menerima Kristus menjadi juru selamat, menjadi hayat kita. Begitu kita percaya, kita mendapatkan Kristus. Dan Kristus masuk ke dalam kita, menjadi hayat kita untuk kita nikmati.
Saudara-saudara, kemudian dalam Yohanes pasal 6 ayat 63, Tuhan Yesus membuat satu belokan. Dia berbelok ke dalam roh. Dia berkata, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Percaya dia mendapat hayat. Ini adalah dia melalui roh membuat kita mendapatkan hayat. Itulah sebabnya dia berkata bahwa rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Sekarang, di mana saja asal ada orang percaya kepadanya, dia berada dalam roh ini masuk ke dalam manusia, supaya orang bisa mendapatkan dia sebagai hayat. Ini seperti siaran radio. Setelah orang mengubah suara menjadi gelombang radio, di mana saja asal ada satu pesawat radio yang berkontak, yang menerima gelombang radio itu, suara itu masuk ke dalam pesawat radio itu. Hari ini, saudara-saudara, Kristus juga ada di dalam roh. Dengan demikian dapat dijamah oleh manusia. Melalui roh, orang mendapatkan dia menjadi hayat. Kemudian bagaimana orang bisa menjamah roh? Bagaimana caranya roh memberi hayat kepada manusia? Lalu dia melanjutkan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hayat. Perkataan Tuhan adalah roh. Roh ini yang masuk ke dalam kita adalah hayat. Kalau kita menerima perkataan Tuhan, kita bisa menjamah roh ini dan mendapatkan hayat. Sebab itu, roh yang memberi hayat kepada manusia berada di dalam perkataan-perkataan Kristus. Melalui perkataan Kristus dijamah oleh orang, dan orang mendapatkan hayat Kristus. Ketika kita menerima perkataan ini ke dalam kita, ketika hati kita percaya dan menerima perkataan ini, roh Kristus, hayat Kristus masuk ke dalam kita. Asal Anda mau berkata kepadanya, Tuhan, aku menerima Engkau menjadi makananku. Tuhan, aku datang kepadamu. Aku percaya kepadamu. Aku percaya menurut perkataanmu. Maka rohnya membawa hayatnya dengan segera masuk dan memenuhi diri Anda. Kalau Anda percaya firman-Nya, saudara-saudara, Anda akan mendapatkan rohnya. Anda juga mendapatkan hayat. Di sini dia memberikan satu pegangan kepada Anda, yaitu firman-Nya, yaitu perkataan-perkataannya. Kristus takut kita tidak bisa percaya. Sebab itu dia memberikan firman-Nya menjadi pegangan kita. Sekarang saudara-saudara, dengan erat peganglah firman-Nya, maka Anda akan mendapatkan dia. Firman-Nya adalah roh, firman-Nya adalah hayat. Begitu Anda percaya, begitu Anda menerima firman-Nya, Anda mendapatkan roh dan hayat-Nya. Kiranya kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami percaya dan menerima Engkau yang sudah mati menebus dosa-dosaku. Tuhan, Engkau juga sudah bangkit menjadi roh yang memberikan hidup yang kekal. Saat ini Tuhan, aku memegang firman perkataan-Mu. Aku mendapat roh dan hayat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Tuhan pasti akan merawat kita yang lapar dengan firman, roh, dan hayat-Nya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.